Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan gizi dewasa ya, sesi kedua. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi minggu lalu, masih dalam mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Oke, topik yang akan kita bahas hari ini ada kurang lebih 6 topik ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas masalah gizi dan kesehatan dewasa di Indonesia. Kemudian faktor resiko gizi berkaitan dengan terjadinya chronic disease, kemudian kondisi dan intervensi overweight dan juga obesitas yang merupakan masalah gizi yang sering terjadi pada kelompok dewasa. Kemudian kita lanjut dengan membahas fat diet atau diet populer. Kemudian rekomendasi diet untuk kelompok dewasa dan yang terakhir adalah pola diet vegetarian pada dewasa. Oke, sebelum memulai gitu ya, saya akan menunjukkan kepada teman-teman ini adalah rekap penyebab kematian tertinggi ya. Ada di dunia, kemudian di Amerika dan juga di Indonesia. Yang pertama mungkin kita bisa lihat di tabel yang di sebelah kanan, ini adalah 10 penyebab kematian yang sudah dibedakan berdasarkan kelompok usia. Nah, kita lihat di sini ya, pada usia 20-24 tahun, ini untuk 3 penyebab kematian utama masih belum berkaitan dengan gizi, ya. Jadi masih semacam kecelakaan, ya, kemudian bunuh diri, gitu ya. Baru di posisi keempat ini ada penyebab yang berkaitan dengan gizi, yaitu kanker, ya. Baru kemudian ada heart disease, kemudian penyebab-penyebab yang lainnya. Meningkat lagi di atas usia 25 dan 44 tahun, cancer menempati urutan kedua, gitu ya. Dibarengi dengan penyakit jantung, gitu ya, dan penyakit atau kondisi yang lainnya. Dan kemudian di atas usia 45 tahun hingga 65 tahun, posisi pertama dan kedua penyebab kematian itu sudah diisi oleh penyakit-penyakit yang berkaitan erat sekali dengan gizi ya, yaitu kanker dan juga penyakit jantung ya, sehingga kita bisa berimplikasi bahwa ternyata memang pola diet gitu ya pada saat dewasa itu sangat mempengaruhi apa yang nanti akan terjadi pada masa dewasa akhir, bahkan memasuki masa lansia gitu ya. Dan ini membuktikan gitu bahwa implikasi kesehatan seperti kanker, penyakit jantung dan lain sebagainya ini sangat serius sekali dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian kita lihat data di dunia ya. Di sini secara umum 10 penyebab kematian tertinggi dunia, posisi pertama dan kedua ini adalah penyakit degeneratif ya. Jadi jantung iskemik itu 120 kematian per 100.000 penduduk, diikuti dengan stroke ya, kemudian ada infeksi saluran nafas bawah, PPOK, kemudian ada kanker, kemudian ada diabetes ya. Jadi ini mostly setengah atau hampir 6 dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia itu disebabkan oleh penyakit kronis. Yang mana penyakit kronis itu bukan penyakit yang tiba-tiba muncul gitu ya, tapi merupakan sebuah investasi jangka panjang akibat pola diet yang tidak benar gitu ya, yang tidak seimbang sehingga menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif. Di Indonesia juga menunjukkan tren yang sama ya. Penyebab kematian tertinggi diduduki oleh penyakit stroke, kemudian diikuti penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, di posisi ketiga ini ada diabetes mellitus dan komplikasinya ya. Baru ada TB, hipertensi dan lain sebagainya ya. Ini kurang lebih menunjukkan tren yang sama gitu ya, bahwa penyakit-penyakit kronis gitu ya, penyakit degeneratif itu menjadi satu penyebab kematian yang paling tinggi. Yang artinya bahwa gizi seimbang pada masa dewasa itu sangat penting sekali untuk dilakukan gitu ya, sebelum terlambat dan mengalami penyakit kronis. Nah, dari data Riskesdas 2018, ini sebenarnya kita bisa melihat ya, apa saja sih konsumsi makanan beresiko kesehatan pada kelompok dewasa di Indonesia. Ya, yang pertama adalah proporsi kebiasaan konsumsi makanan manis.
Untuk kebiasaan konsumsi makanan manis kita lihat di sini kurang lebih sekitar 31 sampai 37 hampir 39% gitu ya populasi dewasa itu mengkonsumsi makanan manis lebih dari 1 kali per hari ya. Jadi ini angka yang cukup tinggi dan persentase yang tertinggi itu pada kelompok usia 20 sampai 24 tahun ya. Ini terjawab karena mungkin di usia 20 sampai 24 tahun itu mulai mandiri gitu ya. Ini ada kaitannya dengan materi minggu lalu gitu di mana di usia dewasa-dewasa awal itu kan masih mencoba untuk independen gitu ya. Mulai menentukan apa yang ingin dia konsumsi gitu ya sehingga ini juga mungkin menjelaskan kenapa di usia 20 sampai 24 tahun dan lanjut di usia 25 sampai 29 tahun proporsi kebiasaan konsumsi makanan manisnya masih cukup tinggi atau bahkan tertinggi dibandingkan dengan kelompok usia yang lainnya. Sisanya konsumsinya sekitar 1 sampai 6 kali per minggu ya. Dan sekitar 10 sampai 19%. Jadi semakin bertambahnya usia, proporsi kebiasaan konsumsi makanan manisnya juga mulai menurun. Kemudian proporsi kebiasaan konsumsi minuman manis. Untuk proporsi kebiasaan konsumsi minuman manis, ini lebih mencengangkan lagi ya, karena ternyata lebih dari 50%, bahkan lebih dari 60%, jadi 56 sampai 63% itu mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari. Ya, seperti kita tahu kalau mau minuman manis ini juga mengandung energi yang cukup tinggi gitu ya, sehingga bisa berimplikasi pada masalah-masalah seperti overweight, obesitas, bahkan mungkin jangka panjang bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus ya. Dan untuk proporsi kebiasaan konsumsi minuman manis ini juga ternyata meningkat seiring dengan bertambahnya usia ya. Jadi kalau di usia dewasa awal itu masih sekitar 50-an%, di atas usia 30-an mulai meningkat menjadi lebih dari 60% ya. Selanjutnya ada proporsi kebiasaan konsumsi makanan asin ya. Untuk kebiasaan konsumsi makanan asin ini juga dibandingkan dengan tadi proporsi kebiasaan konsumsi makanan maupun minuman manis, yang mengkonsumsi makanan asin kurang lebih sekitar 30% ya, yang konsumsinya lebih dari 1 kali per hari. Dan untuk proporsi kebiasaan konsumsi makanan asin, di sini lebih tinggi pada daerah perkotaan ya. Jadi di masing-masing slide untuk kebiasaan konsumsi makanan beresiko itu selalu ada gambar perkotaan dan pedesaan. Ini untuk menunjukkan ke teman-teman kira-kira apakah daerah perkotaan atau pedesaan yang lebih tinggi proporsi kebiasaan konsumsi makanan beresikonya ya. Jadi definisi dari makanan asin ini adalah makanan yang lebih dominan rasa asin atau mengandung garam yang tinggi. Kemudian proporsi kebiasaan konsumsi makanan yang berlemak, berkolesterol, dan gorengan, ya, ini juga dibandingkan dengan antara pedesaan dan perkotaan, ini lebih tinggi terjadi di perkotaan, jadi lebih banyak populasi orang perkotaan yang mengkonsumsi makanan berlemak, berkolesterol, maupun gorengan. Untuk yang mengkonsumsi lebih dari 1 kali per hari, itu range antara 39 sampai 43%. Ya, jadi ini juga cukup tinggi gitu ya, walaupun memang masih lebih tinggi yang konsumsinya masuk dalam kategori jarang, sekitar 1 sampai 6 kali per minggu. Kemudian selanjutnya ada proporsi kebiasaan konsumsi makanan yang dibakar. Ya, ini juga masuk salah satu konsumsi makanan yang beresiko begitu. Tetapi datanya ini menunjukkan kalau konsumsinya tidak terlalu sering ya, atau bisa dikatakan sangat jarang gitu ya. Mostly rata-rata konsumsinya itu kurang dari 3 kali per bulan ya. Dan menarik untuk proporsi kebiasaan konsumsi makanan yang dibakar ternyata ditemukan lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Oke, kemudian ada proporsi kebiasaan konsumsi makanan daging, ayam, atau ikan olahan dengan pengawet. Ini contohnya seperti nugget, ya, sosis, burger, dan lain sebagainya. Konsumsinya cukup jarang, ya, karena rata-rata sekitar 70-80% itu konsumsinya dalam kategori sangat jarang atau kurang dari 3 kali per bulan, ya.
Dan dibandingkan dari antara kota dan desa, itu konsumsinya lebih tinggi pada masyarakat perkotaan. Karena ini juga mungkin berkaitan dengan availability ya, atau ketersediaan, bahwa makanan yang seperti daging, ayam, ikan olahan dengan pengawet itu lebih banyak memang tersedia di perkotaan. Kalau di pedesaan lebih banyak yang fresh food gitu ya. Kemudian untuk proporsi kebiasaan konsumsi bumbu penyedap, ya seperti vetsin, MSG, micin, kaldu instan, dan bumbu masak yang lainnya, ini hampir semuanya gitu ya, sekitar 74 sampai hampir 80% konsumsinya lebih dari 1 kali per hari gitu ya. Dan ini juga ditemukan proporsinya lebih tinggi di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Ya, jadi memang mungkin kalau di pedesaan eh, rasanya kan biasanya lebih kuat gitu ya, sehingga konsumsi bumbu penyedapnya juga lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada proporsi kebiasaan konsumsi minuman ringan berkarbonasi, ya soda, seperti itu. Konsumsinya termasuk sangat jarang, rata-rata 78-90% lebih itu hanya mengkonsumsi kurang dari 3 kali per bulan, dan ini ditemukan proporsinya juga lebih tinggi pada daerah pedesaan ya dibandingkan dengan daerah perkotaan. Mungkin variasi minuman yang manis gitu ya itu tidak terlalu banyak di pedesaan, sehingga biasanya lebih sering kita temukan tuh ya minuman-minuman ringan berkarbonasi gitu ya, yang masuk juga dalam kategori minuman manis ya, sehingga konsumsinya jadi lebih tinggi di daerah pedesaan. Kalau di perkotaan kan pasti pilihannya lebih banyak gitu ya, tidak hanya minuman ringan berkarbonasi tapi banyak sekali pilihan-pilihan minuman manis yang lainnya. Kemudian proporsi kebiasaan konsumsi minuman berenergi ini juga tidak terlalu sering gitu ya, bisa dikatakan sangat jarang juga. Seperti minuman ringan berkarbonasi tadi, mostly hanya kurang dari 3 kali per bulan. Dan sama ini juga ditemukan lebih tinggi pada daerah pedesaan. Selanjutnya ada proporsi kebiasaan konsumsi mie instan atau makanan instan yang lainnya seperti bubur instan ya, semuanya pokoknya yang instan-instan. Ini cukup bisa dibilang konsumsinya cukup sering, 1-6 kali per minggu gitu ya, rata-rata, dan lebih tinggi ditemukan pada populasi pedesaan dibandingkan dengan populasi perkotaan ya. Mungkin terutama ini kaitannya dengan mie instan ya, karena memang dari segi harga juga cenderung lebih rendah gitu ya, lebih mudah untuk ditemukan, dan mungkin juga untuk beberapa itu lebih mengenyangkan ya, sehingga konsumsinya juga dianggap atau ditemukan lebih tinggi pada daerah pedesaan. Nah, ini selanjutnya konsumsi yang bisa dikatakan beresiko adalah kurangnya makan buah dan sayur ya. Ini fakta yang sangat bisa dibilang cukup menyedihkan ya, karena ternyata 95,4% dari populasi Indonesia itu masih kurang mengkonsumsi sayur dan buah sesuai yang dianjurkan ya. Jadi masih kurang dari 5 porsi per hari ya. Nah, di sebelah kanan itu kita bisa lihat prevalensi kurang konsumsi sayur dan buah pada semua kelompok usia ya. Nah, untuk kelompok usia dewasa ini juga termasuk kelompok usia yang kurang konsumsi sayur dan buah ya, masih di atas 90%. Jadi ya hanya kurang lebih 5% saja yang sudah mengkonsumsi sayur dan buah lebih dari 5 porsi per hari. Ya, jadi ini sangat beresiko sekali, karena seperti kita tahu kalau buah dan sayur itu mengandung vitamin dan mineral yang cukup tinggi dan sangat penting juga fungsinya untuk tubuh. Oke, jadi itu tadi sudah saya jelaskan beberapa atau data gitu ya. Saya menjelaskan data tentang bagaimana sih gambaran perilaku konsumsi makanan beresiko masyarakat Indonesia khususnya pada kelompok dewasa gitu ya. Dengan adanya data seperti itu, sebenarnya kita bisa memprediksi gitu ya. Memprediksi kaitannya bahwa oh ya wajar saja gitu ya apabila misalnya tingkat kematian di Indonesia sekarang didominasi oleh top 3-nya itu adalah penyakit-penyakit
kronik gitu ya, ada stroke, kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes gitu ya. Itu terjawab gitu ya, karena memang ya bisa kita lihat dari data-data yang tadi saya paparkan gitu ya, bahwa sangat banyak sekali kelompok dewasa atau di Indonesia yang memiliki konsumsi makanan beresiko, contohnya misalnya konsumsi makanan berlemak, gorengan, berkolesterol, konsumsi makanan manis, minuman manis, dan lain sebagainya, dalam kategori yang cukup sering gitu ya, lebih dari 1 kali per hari atau 1 sampai 6 kali per minggu, ya. Jadi itu, kaitannya, bahasan yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya ini adalah gambaran status gizi dewasa di Indonesia, ya. Yang status gizinya normal itu sekitar 55,3%, kemudian overweight 13,6%, dan obesitas 21,8%. Kemudian saya juga paparkan 5 provinsi tertinggi dengan prevalensi overweight dan obesitas yang tertinggi ya. Yang pertama adalah Sulawesi Utara, kemudian disusul dengan DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan yang terakhir ada Kepulauan Riau. Ya, ini data yang lebih jelasnya lagi berdasarkan masing-masing kelompok usia ya. Jadi bisa kita lihat kalau prevalensi BB lebih ya, overweight dan juga obesitas pada kelompok usia dewasa ini prevalensinya meningkat terus-menerus ya. Yang awalnya hanya 8,9 meningkat terus hingga di angka 29,6 ya. Ini menjawab kenapa penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit kronik itu juga muncul di usia yang lebih awal ya. Jadi tidak usah menunggu sampai usia lansia gitu ya, karena ternyata di dewasa pertengahan maupun dewasa akhir itu sudah bisa muncul penyakit degeneratif yang diindus atau disebabkan oleh overweight dan obesitas. Kemudian dibandingkan atau dilihat dari tempat tinggalnya, prevalensi overweight dan obesitas itu masih lebih tinggi ditemukan di daerah perkotaan ya. Ini juga bisa menjawab sebenarnya kita ya, kenapa sih kok di daerah perkotaan itu lebih tinggi prevalensi overweight dan obesitasnya. Tentu juga selain dari segi diet gitu ya, konsumsi makanan yang beresikonya lebih tinggi gitu, tapi juga dari segi aktivitas fisik yang mungkin sangat kurang pada masyarakat perkotaan, karena kita juga dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas ya yang membuat kita enggan untuk melakukan aktivitas fisik gitu. Berdasarkan jenis kelaminnya, untuk overweight dan obesitas masih jauh lebih tinggi ditemukan pada kelompok perempuan gitu ya. Bahkan untuk obesitas ini hampir double gitu ya prevalensinya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya ada obesitas sentral. Untuk obesitas sentral di kelompok usia paling tinggi ditemukan pada usia 45 sampai 54 tahun, sekitar 42,3%. Lebih tinggi pada perempuan ya, dan paling lebih tinggi pada populasi dewasa di wilayah perkotaan. Jadi kalau berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin tidak menunjukkan tren yang berbeda dengan obesitas umum. Ya walaupun memang sebenarnya obesitas sentral ini lebih susceptible atau laki-laki itu lebih mudah untuk mengalami obesitas sentral, tapi kalau dilihat secara keseluruhan ternyata proporsi atau prevalensi obesitas sentral ditemukan lebih tinggi pada perempuan. Untuk 5 provinsi tertinggi, teman-teman bisa lihat ya, itu ada Sulawesi Utara, Jakarta, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan yang terakhir ada Bangka Belitung. Obesitas sentral ini didefinisikan apabila lingkar perut laki-laki itu lebih dari 90 cm, dan untuk perempuan lebih dari 80 cm. Nah, ini mungkin juga menjawab ya kenapa kok prevalensi perempuan juga lebih tinggi, karena memang cut off point-nya juga lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian di sini saya sajikan data ya, jadi kita latihan membaca data dari tahun 2007 hingga tahun 2018. Bisa kita lihat tren overweight, obesitas umum dan juga obesitas sentral itu terus mengalami peningkatan. Ya, untuk overweight dari 8,8 saja di tahun 2007 ya. 10 tahun kemudian itu menjadi 13,6. Untuk obesitas yang awalnya hanya 10%, ya, kemudian meningkat hingga 2 kali lipat dalam kurun waktu sekitar 10 tahun menjadi 21,8, begitu juga dengan obesitas sentral. Ya, prevalensinya mencapai 31%. Nah, ini juga menjawab nih kenapa
kok makin ke sini kok yang menjadi penyebab kematian utama itu adalah penyakit-penyakit yang memang kaitannya erat sekali gitu ya dengan kondisi overweight dan obesitas gitu ya. Jadi kita juga mengalami masalah yang namanya masalah gizi ganda gitu ya. Ini teman-teman bisa belajar nanti di semester 5 bahwa sekarang untuk prevalensi penyakit infeksi itu mulai mengalami penurunan walaupun memang masih ada gitu ya. Jadi itu juga masalah yang masih harus kita perhatikan, tapi di sisi lain ternyata muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan gizi lebih gitu ya. Dengan penyakit kronis gitu ya, ya ini data ini yang memang secara real menunjukkan kita juga sedang dalam darurat masalah overweight dan juga obesitas seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi faktor resiko gizi gitu ya yang berkaitan dengan beberapa penyakit kronik yang tadi sudah saya sebutkan. Secara umum ada 3 jenis pola makan gitu ya atau diet yang beresiko terhadap terjadinya penyakit kronik ya. Yang pertama disebut carcinogenic diet ya. Kemudian ada atherogenic diet dan yang terakhir ada obesogenic diet. Kalau carcinogenic diet ini adalah pola makan yang dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit kanker. Atherogenic diet ini adalah tipe atau kebiasaan makan yang dapat meningkatkan terjadinya penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Sedangkan obesogenic diet adalah sebuah pattern makan atau pemilihan makanan yang meningkatkan terjadinya obesitas atau akumulasi lemak tubuh. Gitu ya. Salah satunya untuk obesogenic diet ini dicirikan dengan konsumsi makanan berdensitas energi tinggi. Nanti akan sedikit saya jelaskan tentang itu. Ini adalah karakteristik dari masing-masing jenis diet ya. Carcinogenic diet tadi penyebab terjadinya kanker yang ditandai dengan intake atau asupan buah dan sayur yang rendah ya. Kemudian asupan antioksidan yang rendah ini juga ada kaitannya dengan asupan buah dan sayur yang rendah. Jadi otomatis kalau asupan buah dan sayurnya rendah, konsumsi vitamin ya, terutama yang menjadi antioksidan juga akan rendah. Kemudian asupan serat yang rendah, asupan lemak yang tinggi ya, kemudian konsumsi makanan-makanan yang dibakar ya. Ini karena kandungan nitrosaminnya. Kemudian konsumsi pickle atau acar dan makanan fermentasi yang tinggi, konsumsi alkohol ya, kemudian dilihat dari sumbernya itu juga lebih tinggi konsumsi makanan-makanan yang berasal dari hewan ya. Sedangkan obesogenic diet ciri-cirinya adalah konsumsi makanan yang kalorinya tinggi ya, berkaitan dengan densitas energi yang tadi. Kemudian unstructured eating atau makanan yang tidak terstruktur atau artinya pola makannya itu tidak beraturan. Kemudian konsumsi fast food yang cukup sering, konsumsi lemak yang tinggi, konsumsi sugar sweetened beverage atau minuman berpemanis, dan yang terakhir konsumsi makanan berdensitas energi tinggi dan low nutrients. Ini maksudnya adalah seperti fast food gitu ya, jadi kayak zat gizi yang pentingnya itu tidak ada. Ya, kemudian untuk atherogenic diet dan obesogenic diet, kedua-duanya secara bersamaan juga dapat meningkatkan resiko diabetes. Ya, sedangkan atherogenic diet ini teman-teman bisa nanti dibaca lebih rinci ya bagaimana atau apa saja karakteristiknya. Beberapa ada yang sama dengan tipe karsinogenik dan obesogenik, tetapi mungkin untuk atherogenic ini ditambahkan beberapa poin gitu ya, atau variabel. Contohnya peningkatan konsumsi trans fat, kemudian konsumsi kolesterol lebih dari 300 mg ya. Kemudian konsumsi sodium yang tinggi ya, konsumsi garam yang tinggi, potasium yang rendah ya. Dan ditambah dengan beberapa indikator biokimia seperti tingginya LDL, rendahnya HDL, tingginya trigliserid gitu ya. Ini juga semuanya adalah ciri-ciri atherogenic diet yang bisa meningkatkan resiko terjadinya heart disease. Jadi teman-teman bisa ini ya, bisa menyimpulkan kira-kira apa sih yang menjadi karakteristik dari masing-masing diet. Atherogenic diet itu seperti apa,
karsinogenik seperti apa dan obesogenik itu seperti apa. Lalu kalau misalnya saling ada seseorang yang misalnya saling ini ya, ada di aterogenik juga, obesogenik juga, dan karsinogenik juga gitu ya. Itu bisa saja sih terjadi gitu ya. Satu orang punya kecenderungan 3 konsumsi atau 3 pola diet yang tadi ya. Tentu resiko kesehatannya juga akan lebih banyak. Oke. Ini ya contoh-contoh ya, makanan-makanan yang ada di karakteristik diet karsinogenik, diet aterogenik, dan juga obesogenik. Sebenarnya dibakar nggak apa ya, tapi mungkin tidak sampai yang ini hitam-hitamnya ini nggak sampai burn atau tidak sampai terbakar gitu ya. Jadi mungkin bisa dilapisi dulu dengan panci atau mungkin alat masak yang lainnya gitu ya, sehingga tidak langsung terkena ke bahan makanannya ya. Ini konsumsi trans fat ya, di sini ada muffin, donat ya. Kemudian minuman-minuman manis, ini yang obesogenik dan sebagainya ya. Nah, untuk supaya kita bisa juga mendeteksi gitu ya atau memperkirakan kira-kira bagaimana sih resiko kesehatan jangka panjang yang kita alami atau dialami seorang individu, kita bisa menggunakan yang namanya Framing Heart Health Assessment gitu ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan gitu ya, seperti usia, kemudian level kolesterol, kemudian status merokok, kemudian nilai HDL, kolesterol baik, serta nilai tekanan darah ya. Itu semua teman-teman bisa lakukan penilaian, kemudian nanti di akhir kita bisa menentukan resiko 10 tahun ke depan gitu ya. Jadi tentu semakin tinggi nilai yang kita dapatkan, itu resiko 10 tahun kemudian untuk mengalami penyakit jantung itu juga akan semakin tinggi gitu ya. Ini alat yang menurut saya cukup bagus gitu ya untuk bisa menilai resiko seseorang mengalami masalah kesehatan jangka panjang atau tidak, terutama specifically adalah penyakit jantung. Oke, selanjutnya saya akan membahas kondisi overweight dan obesitas. Jadi seperti tadi di awal saya paparkan ke teman-teman data bahwa prevalensi overweight dan obesitas ini mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir ya, dari 2007 ke 2018 itu peningkatannya cukup tajam sekali ya. Dan overweight dan obesitas ini tentu memiliki beberapa efek jangka panjang ya. Yang pasti itu ada resiko non-communicable disease ya, atau penyakit tidak menular seperti hipertensi, dislipidemia, ya, kemudian diabetes, stroke, dan lain sebagainya, bahkan cancer juga. Kemudian efek yang lainnya yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah komplikasi psikososial, ya. Jadi menurunnya tingkat kepedean, low self esteem, kemudian bisa sampai menyebabkan depresi, diskriminasi sosial dan diskriminasi pekerjaan ya, karena beberapa pekerjaan itu ada yang mengharuskan memiliki berat badan ideal dan lain sebagainya gitu ya. Serta ada stigma-stigma sosial gitu ya yang bisa juga mengarah ke terjadinya depresi gitu ya. Apalagi belum lagi kalau misalnya mendapatkan bulian gitu ya, atau apa ya, diolok-olok dan sebagainya, dan itu kan juga efek yang bisa ditimbulkan atas kondisi overweight dan obesitas. Yang terakhir adalah shorter life expectancy atau usia harapan hidup yang lebih rendah. Ini juga kaitannya dengan NCDs ya. Jadi apabila kondisi seseorang mengalami overweight dan obesitas, maka resiko terjadinya penyakit degeneratif itu juga bisa muncul di usia yang lebih dini gitu ya, sehingga bisa mengarah ke kematian yang dini juga. Untuk penyebab overweight dan obesitas, ini ada 4 faktor resiko utama. Yang pertama tentu karena keseimbangan energi yang positif, ya, di mana intake atau asupan makanan itu lebih tinggi dibandingkan aktivitas fisik, atau justru sebaliknya. Ya, intake-nya tidak terlalu banyak sebenarnya, tetapi karena aktivitas fisiknya sangat rendah, gitu ya, akhirnya intake-nya itu terlihat melebihi output-nya, sehingga terjadi keseimbangan energi yang positif.
Kemudian gangguan pada sinyal hormon, terutama hormon leptin dan grelin ya. Mostly leptinnya yang tidak bekerja sehingga tidak ada sinyal kenyang. Jadi terus-terusan makan. Nah, ini kaitannya tadi dengan intake yang melebihi outputnya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan psikologis, sosioekonomik, gaya hidup, kemudian faktor budaya, serta terakhir faktor lingkungan. Nah, kedua ini lebih mengarah ke apakah bisa meningkatkan asupannya ya atau menurunkan aktivitas fisik sehingga terjadi keseimbangan energi positif. Jadi untuk faktor resiko ketiga dan keempat ini adalah faktor resiko yang bisa dibilang tidak langsung gitu ya menyebabkan overweight dan obesitas. Oke, kemudian untuk manajemen terapi ya. Manajemen terapi penurunan berat badan atau weight management terapi yang direkomendasikan, first thing first yang harus dilakukan adalah teman-teman melakukan asesmen gizi ya. Asesmen gizi ini semacam melakukan wawancara gitu ya, cari tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan overweight dan obesitas pada pasien ini gitu ya. Yang pertama kita bisa melakukan asesmen antropometri dan riwayat berat badan ya. Jadi kita bisa menjawab kapan sih mulai mengalami peningkatan berat badan gitu ya, kemudian seberapa parah kondisi obesitasnya begitu. Kemudian riwayat gizi dan makanan, apa saja yang dikonsumsi, berapa banyak, aktivitas fisik, kemudian data-data laboratorium ya. Data laboratorium ini bisa macam-macam sih, bisa kadar gula darah, bisa kadar kolesterol dan lain sebagainya. Kemudian riwayat medis, ada tidak gangguan kesehatan sebelumnya. Kemudian riwayat sosial, pengetahuan gizinya, serta kesiapan untuk melakukan perubahan. Ya, apakah individu tersebut tuh sudah siap untuk melakukan perubahan perilaku untuk menurunkan berat badan ya, karena kalau semuanya kita sudah asesmen tapi ternyata pasiennya itu nggak siap untuk melakukan perubahan berat badan ya sama saja gitu ya. Nah, untuk intervensi gizi ya dalam weight management disarankan ini minggu lalu sedikit saya bahas ya bahwa yang disarankan adalah penurunan sebesar 1 pound atau sekitar setengah kilo per minggu ya, itu yang direkomendasikan. Tapi bisa juga ditingkatkan sampai 2 pounds atau sekitar 1 kilogram per minggu ya. Jadi walaupun menurunkan berat badan itu tidak bisa menurunkan berat badan dalam jumlah yang terlalu besar ya. Itu karena dikhawatirkan malah nanti mengganggu metabolismenya, kemudian bisa malah menyebabkan komplikasi kondisi kesehatan yang lainnya ya. Jadi kita pastikan goals untuk manajemen berat badan adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan berat badan, kemudian menurunkan berat badan, dan menjaga supaya berat badan yang sudah turun tadi itu bisa bertahan cukup lama ya. Untuk rekomendasi dietnya itu penurunan kalori mulai dari 300, 500 hingga 1000 kilokalori. Ya, jadi dilakukan bertahap tidak langsung karena tentu tubuh itu mempunyai mekanisme adaptasi ya. Jadi nggak bisa langsung diturunkan juga kalori intake-nya gitu ya. Harus dilakukan secara bertahap. Ini untuk penurunan kalorinya bisa dari sumber lemak yang dikatakan low fat diet atau low carbohydrate diet apabila yang diturunkan adalah sumber karbohidratnya ya. Kemudian apakah yang harus dipilih low fat diet atau low carbohydrate diet? Kita harus mempertimbangkan dulu hasil asesmen yang di awal tadi. Bagaimana kebiasaan konsumsi makan dia ya, kemudian kira-kira mana yang lebih cocok dengan kondisi pasien dan lain sebagainya. Jadi banyak pertimbangannya. Kemudian untuk very low energy diets yang hanya 800 kilokalori per hari, ini bisa menghasilkan penurunan berat badan yang lebih besar ya, tentu lebih dari 1 kilogram per minggu, tetapi should only be used under close medical supervision. Artinya benar-benar harus di bawah pengawasan tenaga medis ya, dokter, ahli gizi gitu ya. Karena untuk very low energy diet ini tidak boleh sembarangan dilakukan oleh semua orang ya, karena kalau yang tidak kalau misalnya yang tidak perlu-perlu banget gitu ya, nanti malah bisa membahayakan kesehatannya. Oke, nah ini untuk supaya bisa menurunkan kalori gitu ya, salah satunya adalah dengan memilih
densitas energi makanan. Densitas energi makanan ini didefinisikan sebagai jumlah energi per satuan berat makanan dengan satuan kilokalori per gram. Artinya begini, gampangnya densitas energi makanan itu apabila kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang sama, ya, jadi dalam gram yang sama, itu salah satu yang memiliki energi yang lebih tinggi, maka itu dikatakan memiliki densitas energi yang tinggi. Contohnya, kita makan 100 gram nasi dengan 100 gram minyak. Ya, itu tentu minyak itu memiliki densitas energi yang sangat tinggi sekali, karena 100 gram nasi itu hanya mengandung energi kurang lebih sekitar 175 kalori, sedangkan 100 gram minyak itu energinya sangat tinggi sekali. Ya, untuk minyak itu 1 sendok teh atau 5 gram itu sudah 50 kalori gitu. Bayangkan kalau 100 gram itu sudah berapa kilokalori? Hampir 1000 kilokalori ya. Jadi itu sangat tinggi sekali ya. Dan untuk gula ini juga merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki densitas energi yang tinggi, karena 1 sendok makan gula saja atau sekitar 10 gram itu menyumbang 50 kilokalori ya. Jika dibandingkan dengan contohnya sayur dan buah-buahan, sayur deh. Sayur-sayuran itu per 100 gram energinya hanya sekitar 25 kalori ya. Jadi memang untuk diet ya atau pemilihan makanan memang lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan berdensitas energi rendah ya, contohnya seperti sayur, buah-buahan, seperti itu ya. Oleh karena itu kenapa makanan-makanan berdensitas energi tinggi ya, mostly makanan-makanan yang tinggi lemak atau tinggi gula itu lebih beresiko untuk menyebabkan overweight, obesitas, dan penyakit degeneratif yang lainnya ya. Oke, selain intervensi gizi gitu ya untuk manajemen penurunan berat badan tadi, kita juga perlu melakukan cognitive behavioral therapy atau terapi untuk merubah perilakunya gitu ya. Ini berlangsung sekitar 12 sampai 16 minggu dari mulai meningkatkan pengetahuan gitu ya sampai merubah kebiasaannya gitu ya. Karena tadi kan goals untuk weight management itu kan supaya perilakunya ini bisa terus dilakukan gitu. Jadi nggak cuma temporary diet atau temporary weight loss management gitu ya. Setelah turun berat badannya terus balik lagi ke kebiasaan lama, itu tidak kita harapkan gitu ya. Oleh karena itu ada terapi yang berkaitan dengan perilaku ya. Jadi yang kita modifikasi adalah kepercayaan, kemudian sikapnya gitu ya, dan supaya individu ini bisa mengintegrasikan perubahan yang sudah dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk terapi perilaku atau terapi kognitif ini adalah pertama set realistic goals gitu ya. Kita jelaskan bahwa untuk penurunan berat badan itu berapa sih wajarnya dengan penurunan berapa kalori gitu ya. Supaya goalsnya itu juga realistis, nggak langsung minta turun 10 kilo dalam 1 bulan, nggak seperti itu. Ya, kita juga jelaskan resiko kesehatan jangka pendek dan jangka panjangnya dan seterusnya. Kemudian create individual meal plan, ya, membuat sendiri atau mendiskusikan meal plan-nya mau seperti apa. Kemudian skill development atau kita ajarkan juga berbagai skill yang berkaitan dengan program penurunan berat badan, ya. Salah satu contohnya ya tadi misalnya kita ajarkan bagaimana memilih makanan yang berdensitas energi rendah, ya, itu salah satu contohnya. Kemudian self management dan stress management, dan yang terakhir bagaimana untuk create supportive environment. Ya, jadi ini beberapa cara yang bisa dilakukan juga bareng dengan terapi gizi. Oke, selanjutnya untuk manajemen berat badan kita bisa menambah dengan aktivitas fisik, ya, menambah tingkat aktivitas fisik sama seperti diet sebenarnya. Kalau aktivitas fisik juga kita sesuaikan dengan kemauan dan kemampuan pasien ya. Kira-kira apa sih yang bisa dia lakukan? Kalau misalnya hanya bisa senam di rumah, aerobik di rumah, ya silakan gitu ya. Apapun asal mendukung program penurunan berat badan. Khusus untuk individu yang mengalami obesitas ya, terutama yang IMT-nya itu sudah cukup tinggi, lebih dari 30, tipe olahraganya atau aktivitas fisiknya itu juga harus dimulai dari intensitas yang ringan dulu ya, baru nanti meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Jadi nggak boleh langsung dikasih olahraga yang intensitasnya berat
gitu ya, karena itu nanti bisa berbahaya untuk kondisi kesehatannya. Kemudian selanjutnya bisa terapi farmakologis gitu ya, jadi menggunakan obat-obatan, tetapi ini bukan ranah kita, hanya untuk pengetahuan untuk teman-teman. Farmakoterapi ini juga bisa menjadi salah satu weight loss management ya, beberapa di antaranya adalah pemberian obat untuk appetite suppression atau menekan rasa laparnya, kemudian pengobatan untuk mengurangi penyerapan lemak di dalam saluran pencernaan ya. Jadi dua itu yang biasa digunakan. Nah, untuk herbal sendiri ini belum pernah dicek efikasinya ya, belum pernah dicek juga keamanannya ya, sehingga tidak direkomendasikan. Ya, ini sangat penting sekali karena mungkin teman-teman nanti akan banyak menemukan kasus menanyakan ke teman-teman kalau misalnya menggunakan herbal A, B, C ini baik atau tidak untuk menurunkan berat badan. Nah, teman-teman bisa jawab ya bahwa untuk herbal itu semuanya belum dites untuk efikasi dan keamanannya. Jadi sebaiknya tidak digunakan. Yang terakhir untuk weight loss management ada bariatric surgery, tapi untuk bariatric surgery ini juga ada STNK-nya ya, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Syaratnya kondisi obesitasnya itu sudah termasuk dalam kondisi clinically extreme obesity. Ya, ini ditetapkan oleh National Institute of Health, IMT-nya itu sekitar 40 atau lebih dari 35 kg per meter square. Jadi memang sudah sangat gemuk sekali. Kemudian punya morbiditas yang lain. Jadi misalnya punya resiko penyakit yang lain gitu ya. Sudah obesitas, terus juga ada diabetes, kemudian ada dislipidemia dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan syarat yang kedua. Dan yang terakhir, itu sudah melakukan terapi selama 6 bulan atau lebih, tetapi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, jadi misalnya sudah terapi diet, sudah aktivitas fisik, kemudian sudah farmakoterapi, 6 bulan atau lebih ternyata tidak mendapatkan hasil yang signifikan, ya, atau bisa dibilang tidak sukses, sehingga opsi bariatric surgery ini bisa menjadi alternatif. Oke. Next, kita bahas terkait dengan fat diet ya. Jadi fat diet ini merupakan jenis diet-diet yang populer dalam waktu tertentu gitu ya. Tetapi tidak ada standar rekomendasi diet yang tepat dan biasanya itu menawarkan janji-janji ya. Janji-janji penurunan berat badan yang bisa dicapai dalam jangka waktu yang cepat dan nonsensical health improvement. Artinya ya ini tidak ada bukti apakah memang benar diet tersebut itu bisa menurunkan berat badan atau bisa mencegah kenaikan berat badan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Tetapi untuk fat diet ini tentu tidak semuanya dianjurkan ya, atau emang mostly kalau yang populer kayak gitu lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak kerugiannya gitu ya. Beberapa hal yang bisa atau beberapa efek yang bisa muncul dari fat diet gitu ya, itu adalah suplai zat gizi yang tidak adekuat gitu ya, karena biasanya beberapa diet itu hanya mengkonsumsi satu jenis makanan saja. Ya, kita tahu kalau satu jenis makanan saja tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan semua zat gizi gitu ya, karena zat gizi ada sangat banyak sekali gitu ya, dan itu bisa dicapai dengan konsumsi makanan yang bervariasi. Beberapa fat diet itu juga melakukan pembatasan energi yang sangat tinggi gitu ya, bahkan kurang dari 800 kilokalori, padahal tadi saya jelaskan kalau very low calorie diet itu minimal sekali itu 800 kilokalori per hari. Itu pun harus di bawah pengawasan tenaga medis. Nah, beberapa fat diet ini bahkan di bawah 800 kilokalori ya. Kemudian restriksi makanannya juga kadang tidak biasa gitu ya, misalnya tidak ada karbohidrat sama sekali, padahal tentu tubuh kita itu masih membutuhkan karbohidrat ya. Sehingga yang perlu dilakukan itu sebenarnya adjust jumlah karbohidratnya, bukan meniadakan atau tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali ya. Kemudian ada beberapa gimmick-gimmick yang juga dilakukan di fat diet ya, misalnya jangan makan malam, cuman makan popcorn untuk makan siang, kemudian minum kafein dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya kalau teman-teman mau cek jenis-jenis fat diet yang populer saat-saat ini ya. Mungkin teman-teman juga lebih update nih daripada saya gitu ya. Pertama dari yo-yo diet, kemudian ada grapefruit diet,
Ya, ini cuma mengkonsumsi grapefruit. Kemudian ada food combining, ini makan karbohidrat, protein, tuh dipisah ya. Kemudian crazy cabbage diet, ini hanya mengkonsumsi cabbage saja. Raw food diet, ini mengkonsumsi makanan mentah. Kemudian broad type diet, mengkonsumsi makanan berdasarkan golongan darah yang ternyata juga tidak ada implikasi kesehatan yang baik gitu ya. Alkaline diet, kemudian Atkins. Kalau Atkins ini adalah diet tinggi protein ya. Kemudian Mayo diet, ada GM diet. Kalau Mayo diet ini kayaknya restriksi kalori sebenarnya, dengan mungkin masih bisa dilihat masih lebih seimbang dibandingkan jenis-jenis diet yang lainnya gitu ya. Jadi masih mengkonsumsi lengkap sih karbohidrat, protein, lemak juga, tetapi memang dipilih sumber karbohidrat yang kompleks, lemak yang baik gitu ya, kemudian protein yang rendah lemak gitu ya, dengan perhitungan kalori yang juga bisa disesuaikan dengan individunya. Kemudian GM diet, ini General Motors diet. GM diet ini sebenarnya adalah dulu awalnya itu dari sebuah perusahaan gitu ya, yang menerapkan dalam 1 bulan tuh ada satu waktu tertentu mereka hanya mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan ternyata dari hasil kebijakan perusahaan tersebut ternyata ditemukan prevalensi overweight dan obesitasnya itu menurun gitu ya, dengan angka yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian tentu dibarengi dengan penurunan resiko-resiko penyakit degeneratif. Itu akhirnya jadi populer GM diet. Kemudian ada keto diet, ini juga lagi hits ya. Keto diet, beberapa jenis keto diet itu ada yang sama sekali atau ada yang mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang sangat tinggi sekali gitu ya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali jenis fat diet yang bisa kita temukan. Ada juga dulu Kate Middleton diet gitu ya. Jadi dietnya Kate Middleton dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget kalau teman-teman itu mau cari ya. Dan teman-teman untuk misalnya bisa tahu ini benar atau tidak ya, atau misalnya baik atau tidak, itu kalian bisa melakukan analisis gitu ya. Sebenarnya ini dietnya itu apa sih? Apa sih yang harus dikurangi kalau misalnya itu menjanjikan penurunan berat badan yang drastis, kemudian penurunan kalorinya juga sangat banyak. Nah, ini biasanya tanda-tanda kalau fat diet ini tidak cukup baik untuk dilakukan. Oke, kemudian selanjutnya saya akan bahas terkait dietary guideline ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin diet, sebaiknya kita tetap mengikuti guideline yang sudah disusun gitu ya oleh beberapa organisasi kesehatan baik di tingkat dunia dan juga kalau di Indonesia sudah disahkan oleh Kemenkes ya. Jadi kalau dietary guidelines ini sudah memberikan kita informasi rekomendasi apa sih yang harus kita konsumsi gitu ya, dalam jumlah berapa gitu ya, supaya kesehatan kita juga tetap terjaga, status gizi juga bisa dalam kondisi normal ya. Dietary guideline itu bentuknya macam-macam. Ada dietary reference intake, kalau di Indonesia itu namanya AKG atau angka kecukupan gizi. Kemudian ada diet and lifestyle recommendation, kalau di Indonesia namanya PGRS ya. Kemudian ada food guide. Nah, di Indonesia namanya tumpeng gizi seimbang. Ya, jadi di masing-masing negara itu punya patokannya masing-masing. Secara umum kalau American Dietary Guidelines itu dianjurkan untuk mengkonsumsi buah dan sayuran dalam jumlah yang lebih tinggi, kemudian serat, dan memilih produk-produk olahan susu yang low fat. Tapi kok di Indonesia ini agak kurang ini sih, kurang applicable karena memang konsumsi dairy products kita tidak terlalu tinggi. Kemudian batasi konsumsi lemak jenuh, hindari trans fat, ya, kemudian pilih daging dengan lemak yang rendah atau lean meats, ya, atau justru kita pilih alternatif dari daging. Ya, kemudian getting regular physical activity, beraktivitas fisik secara reguler, setidaknya 3 sampai 5 kali per minggu. Ya. Kemudian membuat keseimbangan energi yang tidak positif dan tidak negatif, jadi selalu seimbang gitu ya antara asupan dengan luaran, jadi balancing energi intake with energy expenditure untuk supaya kita bisa menjaga berat badan dalam kondisi yang normal. Ya, ini di seluruh dunia ya. Jadi macam-macam. Biasanya kalau dietary guidelines itu dibuat sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Tujuannya supaya lebih mudah diingat gitu ya. Contohnya itu di Thailand itu ada
nutrition flag, jadi menggunakan bendera, karena memang kalau di Thailand juga banyak bendera gitu ya, di jalan-jalan dimanapun tuh banyak bendera, jadi lebih mudah diingat. Kemudian di Jepang itu ada bentuk semacam gasing gitu ya, sih mainan itu mainan anak-anak. Kemudian di Cina itu ada Chinese Food Guide, namanya Food Guide Pagoda. Di Amerika ada My Pyramid, ya. Dan di Indonesia ada tumpeng gizi seimbang. Ya sebenarnya apapun namanya, mau Thai Nutrition Flag, kemudian Chinese Pagoda dan lain sebagainya, tumpeng gizi seimbang gitu ya. Semuanya punya pesan yang sama gitu, punya bentuk yang sama. Bentuknya dasarnya adalah bentuk segitiga, di mana bentuk segitiga itu menggambarkan semakin mengerucut maka konsumsinya harus semakin sedikit ya. Jadi seperti yang kalau di tumpeng gizi seimbang ini, pertama adalah makanan pokok itu yang harus paling banyak sekitar 3-8 porsi. Kemudian sayuran 3-5 porsi, kemudian buah ya, buah dan sayuran ini di atasnya karbohidrat. Kemudian protein hewani dan protein nabati, baru di atasnya ada gula, garam dan minyak ya, atau disingkat biasanya GGL, gula, garam dan lemak gitu. Itu digunakan seperlunya, atau sebenarnya ada aturannya berapa konsumsi maksimal untuk gula, garam dan minyak. Untuk gula kurang lebih sekitar 4-5 sendok makan per hari gitu ya. Kemudian garam itu 1 sendok teh, dan untuk minyak juga sekitar 4-5 sendok teh per hari ya. Jadi tidak terlalu tinggi memang batasan konsumsinya. Karena semakin tinggi konsumsi GGL itu otomatis kita juga mengkonsumsi energi yang lebih tinggi gitu ya, dan itu bisa meningkatkan resiko overweight dan obesitas. Oke, kemudian di Indonesia tuh ada penerjemahan lagi. Kalau tadi tumpeng gizi seimbang kayaknya sulit gitu ya. Kemudian bagaimana sih mengimplementasikan dalam satu kali makan? Kemudian muncul baru-baru ini adalah pedoman piring makanku. Pedoman piring makanku ini untuk menunjukkan bahwa dalam satu kali makan, dalam satu piring gitu ya, porsi makanan pokok dan porsi sayuran ini harus sama. Kemudian untuk buah-buahan itu sama dengan lauk pauk. Nah, kalau kita konsumsinya 3 kali makan seperti ini, maka itu akan mendekati konsumsi yang dianjurkan dalam tumpeng gizi seimbang. Ya, tentunya ada pesan juga, batasi gula, garam dan minyak, dan konsumsi air putih. Ya, ini untuk pesan umum gizi seimbang. Ya, ini ada 9 pesan umum gizi seimbang, termasuk perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi, konsumsi aneka ragam makanan pokok, kemudian membiasakan sarapan pagi, minum air putih yang cukup, ya, biasakan membaca label, dan yang terakhir adalah membiasakan cuci tangan. Oke, selanjutnya ini ada beberapa risk nutrients ya, atau zat gizi yang beresiko. Artinya bahwa pada kelompok dewasa beberapa zat gizi ini mungkin konsumsinya kurang atau lebih sehingga perlu perhatian yang lebih gitu ya. Yang pertama untuk fiber, ya serat, ini tentu ada kaitannya dengan konsumsi sayur dan buah-buahan yang kurang pada kelompok dewasa gitu ya, sehingga ini perlu menjadi perhatian serat ya. Konsumsinya harusnya kurang lebih sekitar 38 gram untuk laki-laki dan 25 gram untuk perempuan, atau bisa juga dihitung 14 gram tiap 1000 kilokalori kebutuhan. Selanjutnya ada vitamin A. Ini vitamin A penting sekali fungsinya, selain untuk imunitas tapi juga untuk epithelial cell growth and development ya. Ini juga perlu diperhatikan konsumsinya. Kemudian vitamin D ini juga sering sekali pada kelompok dewasa itu mengalami kekurangan atau defisiensi ya, sehingga perlu diperhatikan. Jadi rekomendasinya selain berjemur ya, untuk supaya bisa mengaktifasi vitamin D yang sudah ada di kulit, tapi juga ditambah dengan konsumsi ikan ya, dan sumber makanan lain yang kaya akan kandungan vitamin D. Dairy products juga termasuk makanan yang mengandung vitamin D. Kemudian vitamin E, ya, ini juga merupakan salah satu zat gizi yang perlu kita perhatikan untuk kelompok dewasa. Mostly vitamin E ini
dari bahan makanan yang termasuk dalam kategori vegetable oils, ya. Ini konsumsinya masih cukup rendah, apalagi di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya bisa cari alternatif dengan mengkonsumsi leafy greens atau sayur-sayuran berdaun hijau. Jadi sebenarnya untuk fiber, vitamin A dan vitamin E ini bisa dipenuhi dengan melakukan anjuran untuk konsumsi sayur dan buah lebih dari sama dengan 5 porsi per hari. Rich nutrients yang lainnya itu ada asam folat, ini terutama pada dewasa, perempuan usia subur ya, atau disebut juga wanita usia subur. Ini sangat penting sekali karena kekurangan asam folat nanti bisa membawa dampak yang negatif pada kehamilan. Kemudian ada kolin, kolin ini penting untuk transport lemak. Kemudian kolin ini juga bersama-sama asam folat dan vitamin B12 ini mengubah homocysteine menjadi methionine. Nah, ini juga sangat penting ya fungsinya untuk mencegah terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah gitu ya, karena kalau homocysteinnya itu level homocysteinnya cukup tinggi di dalam darah itu bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Ya, beberapa bahan makanan ini juga sering sih kita temui sehari-hari ya, ada pada telur, kemudian beberapa jenis protein yang lain ya seperti daging, kemudian udang ya. Ini adalah sumber yang cukup baik untuk kolin. Selain itu juga ada dari brokoli, kemudian susu, kacang-kacangan, itu juga cukup tinggi kandungan kolinnya. Kemudian sisanya ada kelompok mineral ya, kalsium, magnesium, dan potasium. Kalsium ini untuk menjaga densitas tulang, terutama setelah terjadi bone mass loss ya, seperti materi minggu lalu saya jelaskan bahwa pada kelompok dewasa salah satu hal yang perlu digarisbawahi atau perubahan fisiologis yang terjadi adalah penurunan massa tulang. Oleh karena itu, kalsium ini juga menjadi zat gizi yang penting atau perlu dijaga asupannya harus cukup gitu ya, supaya menjaga agar penurunan massa tulang ini tidak terjadi terlalu cepat gitu ya, sehingga mengurangi juga resiko-resiko terjadinya osteoporosis dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada magnesium dan yang terakhir ada potasium. Ya, untuk potasium ini juga penting untuk keseimbangan elektrolit dan juga kontraksi otot gitu ya. Untuk makanan-makanan yang tinggi potasium dan juga magnesium ini biasanya adalah sumber dari nabati ya. Jadi ada dari almond, kacang-kacangan, gandum utuh, ya, kemudian sayur-sayuran berdaun hijau dan lain sebagainya. Nah, rekomendasi lain untuk kelompok dewasa, itu ya, ada konsumsi air. Nah, jadi ini tapi untuk rekomendasi air ini saya dapat dari sumber luar negeri ya. Untuk yang di Indonesia itu setidaknya mengkonsumsi minimal 2 liter per hari. Kemudian untuk beverage ini maksudnya adalah gula ya, jadi sugar sweetened beverage itu sebisa mungkin maksimal sekali 15% dari asupan energi dalam sehari. Akan tetapi apabila kita ingin mendapatkan dampak kesehatan yang lebih baik, maka disarankan untuk konsumsi gula itu maksimal 10% dari kebutuhan energi total dalam sehari. Jadi misalnya kebutuhan saya 2000 kilokalori, maka saya maksimal mengkonsumsi gula itu sekitar 10% dari 2000, itu adalah 200 kilokalori, kemudian dibagi dengan 50 kilokalori, ketemu 4. Ya. Artinya 50 kilokalori ini adalah satu porsi gula, itu kan tadi 50 kilokalori. Jadi saya maksimal mengkonsumsi 4 sendok makan gula dalam sehari atau sekitar 40 gram gula. Ya. Kemudian untuk total kafein itu 400 mg maksimum sehari. Ya. Kemudian untuk sodium itu maksimum sekitar 2300 mg ya. Di beberapa kelompok bahkan dibatasin sampai 1500 mg per hari. Gitu ya. 1 gram garam mengandung kurang lebih 400 mg natrium, sehingga ini bisa kita konversikan ya kira-kira berapa gram garam sih yang bisa kita konsumsi dalam satu hari. Kemudian selanjutnya bagaimana kita bisa create daily eating habit. Ya, jadi memang
untuk bisa untuk bisa supaya asupan makanan kita teratur gitu ya, terutama pada kelompok dewasa, karena balik lagi di bahasan saya yang pertama sekali bahwa masa dewasa ini adalah masa yang sangat panjang sekali ya, lifespan-nya sangat panjang sekali, jadi sangat penting sekali untuk populasi dewasa itu supaya mereka bisa membiasakan pola makan yang sehat gitu ya. Nah, untuk membuat pola makan yang sehat gitu ya, salah satu cirinya itu adalah makan teratur gitu ya, dengan proporsi energi antara 3 kali makan dan 2 kali snack ini juga diperhitungkan. Idealnya itu seperti ini ya. Jadi kita mulai dari sarapan yaitu sebelah sini. Untuk sarapan itu biasanya hanya sekitar 15% dari kebutuhan energi total. Kemudian untuk snack masing-masing itu hanya 10%. Kemudian makan siang itu sekitar 30%. Dan makan malam itu sekitar 25%. Ya, jadi ini hanya sebagai contoh, misalnya kebutuhan saya 2000 kilokalori, maka sarapan saya sebaiknya hanya mengkonsumsi 300 kilokalori. Ya, jangan kurang atau jangan lebih, karena kalau kurang kita akan cenderung makan banyak pada saat snack atau pada saat makan siang. Atau sebaliknya, kita skip breakfast. Kalau kita skip breakfast, maka kita nggak ada masukan 15%. Akibatnya nanti pada saat snack atau bahkan saat makan siang, kita binge eating atau makan yang terlalu banyak gitu karena sangat lapar sekali. Nah, itu bisa berakibat asupan energinya tidak terkontrol gitu ya, sehingga menjadi sangat tinggi sekali. Ya, makan siang 30%, kemudian snack lagi 10%, makan malam 25%, dan terakhir ada snack malam sekitar 200 kalori atau 10% dari kebutuhan energi sehari. Ya, jadi 3 kali makan dan 3 kali snack itu yang dianjurkan dengan proporsi yang sama setiap harinya, ya kurang lebih sama, tidak harus sama ya, tapi kurang lebih sama gitu, sehingga kalau sudah kebiasaan seperti itu, kalau misalnya besoknya skip 1 kali makan, itu akan terasa gitu ya. Oke, selanjutnya ini bahasan yang terakhir ya. Jadi pola diet vegetarian pada kelompok dewasa. Jadi memang sebenarnya nanti akan ada satu mata kuliah khusus membahas tentang diet vegetarian ya. Jadi ini hanya overview saja bahwa sebagian kelompok dewasa itu juga menjalani pola diet vegetarian. Nah, ini adalah beberapa tipe diet vegetarian, mirip dengan fat diet tadi ya. Jadi ternyata kalau zaman saya dulu kuliah, mungkin saya cuma kenal vegan, lakto-ovo, ovo, sama lakto-vegan gitu ya. Ternyata sekarang banyak berkembang tipe diet vegan yang lainnya ya. Kalau vegan itu, dikatakan vegan itu benar-benar menghindari semua jenis makanan hewani. Kalau lakto-ovo itu masih mengkonsumsi produk susu dan juga telur, ovo itu masih mengkonsumsi telur, sedangkan lakto itu masih mengkonsumsi produk susu, ya. Tapi ada juga tipe-tipe yang lainnya, ternyata ya ada PSK vegetarian. Kalau PSK vegetarian ini memang tidak mengkonsumsi unggas dan juga daging merah, tetapi masih mengkonsumsi ikan maupun seafood, ya. Kemudian ada demi vegan atau flexitarian, ini masih mengkonsumsi daging, unggas maupun ikan dalam kondisi-kondisi tertentu atau dalam waktu-waktu tertentu. Jadi kayak occasionally gitu ya. Kemudian ada jenis yang lebih strict lagi, itu ada makrobiotik dan juga fruitarian. Makrobiotik ini biasanya mulai dengan konsumsi brown rice, nasi merah, nasi coklat gitu ya, dengan beberapa jenis buah, kemudian biji-bijian dan juga sayur-sayuran. Tetapi nanti pada final stage-nya, ya, dietnya itu hanya berasal dari whole grains ya, jadi dari gandum utuh dan limited liquids. Jadi justru asupan liquidsnya itu dibatasi. Jadi memang untuk makrobiotik ini pro kontra sekali ya. Banyak yang kontra sih sebenarnya karena memang dianggap tidak baik untuk kesehatan. Terakhir ada fruitarian, ini hanya mengkonsumsi sayur-sayuran, ya beberapa jenis sayur-sayuran, mostly yang dikonsumsi adalah buah, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Ya, jadi semakin strict itu artinya semakin banyak bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi, semakin sedikit makanan yang boleh dikonsumsi. Dan itu sebenarnya sudah alert ya bahwa apakah ini baik atau tidak baik, karena semakin menjauhi pola atau semakin menjauhi teori variasi makanan seperti itu.
Oke, sebenarnya kalau diet vegetarian itu dilakukan dengan baik gitu ya. Well chosen vegetarian ini justru bisa mendapatkan atau bisa membawa beberapa manfaat kesehatan gitu ya. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan, penurunan kematian ya. Kenapa bisa menurun resiko kematiannya? Karena bisa menurunkan resiko penyakit jantung, hipertensi dan diabetes mellitus gitu ya. Kemudian bisa memperbaiki profil dari ginjal gitu ya, dan juga menurunkan beberapa resiko penyakit kanker. Specifically adalah jenis colorectal cancer dan juga prostate cancer, karena memang untuk dua jenis cancer ini biasanya disebabkan karena konsumsi red meat yang cukup tinggi gitu ya. Secara kualitas ya, kualitas diet secara umum pada diet vegetarian itu juga cukup baik ya. Kenapa? Karena asupan sayur dan buah-buahannya pasti tinggi gitu ya, bisa melebihi standar yang direkomendasikan. Kemudian konsumsi saturated fat, lemak jenuh, dan juga kolesterolnya pasti lebih rendah. Kemudian asupan kalorinya juga lebih rendah, dan yang terakhir asupan mikronutrien, serat itu juga lebih tinggi karena konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang lebih tinggi. Ya, jadi kualitas diet secara umum yang lebih baik ini berpengaruh pada health benefits yang bisa didapatkan oleh kelompok vegetarian. Dengan catatan tadi ya, harus well chosen gitu ya, dan tidak banyak membatasi makanan-makanan selain yang benar-benar tidak diperbolehkan. Oke, mungkin sekian materi gizi dewasa sesi 2 ini gitu ya. Mungkin dari penjelasan ini masih ada beberapa yang kurang jelas atau teman-teman bisa mau tanyakan gitu ya, silahkan ditanyakan di kelas karena kita akan mulai diskusi via Zoom ya, untuk memperjelas beberapa yang teman-teman belum pahami. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.